Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apakah yang Anda lakukan ketika sebelum tidur? Setiap manusia memiliki dua pendamping dari kalangan malaikat dan jin. Apakah yang mereka lakukan terhadap kita? Adapun dalil keberadaan mereka adalah sebagai berikut. Pertama, untuk dalil malaikat pelindung. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kedua, dalil jin korin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Nah, apakah itu jin korin? Korin berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, pasangan, atau pendamping. Bisa juga bermakna teman yang senantiasa menyertai. Korin adalah jin yang diciptakan oleh Allah sebagai pendamping manusia. Boleh dikatakan ia sebagai kembar manusia. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti ada korinnya sendiri. Rasulullah SAW sendiri tak terkecuali. Keberadaan mereka disebutkan Rasulullah seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap kalian manusia ada korin pendamping dari bangsa jin dan juga korin dari bangsa malaikat. Sahih hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Albani. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah juga menyebutkan perihal korin. Ditemukan sabda Nabi SAW yang menyatakan, tidak seorang pun di antara kamu kecuali telah ditetapkan bersamanya korin, pendamping dari makhluk jin atau setan. Para sahabat lalu bertanya, walau engkau wahai Rasul Allah? Rasulullah menjawab, aku pun demikian. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku selamat. Atau dengan terjemahan yang lain sehingga dia memeluk Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah bahwa ketika tiba giliran iblis untuk meminta, ia pun berkata, ya Tuhanku, manusia Adam inilah yang telah engkau muliakan atasku. Kalau engkau tidak memperhatikannya, aku tidak akan kuat menghadapinya. Allah berfirman yang artinya, tidak akan dilahirkan seorang anak darinya, kecuali dilahirkan pula seorang anak dari bangsa kamu. Iblis berkata lagi, ya Tuhanku, berilah tambahan kepadaku. Allah berfirman, kamu dapat berjalan-jalan di tubuh mereka seperti mengalirnya darah, dan kamu dapat membuat hati mereka sebagai rumah-rumah untuk kamu. Untuk mengimbangi usaha korin ini, Allah utus malaikat untuk manusia. Ia akan membisikkan hal-hal kebenaran dan mengajak membuat kebaikan. Maka menjadi pilihan manusia untuk mengikuti yang mana, apakah pengaruh jin korin ataukah malaikat pelindung. Dengan izin Allah, orang-orang Islam mampu menguasai dan menjadikan pengaruh korinnya lemah tidak berdaya. Caranya dengan membaca bismillah sebelum melakukan pekerjaan, banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan taat melaksanakan perintah Allah. Dan yang penting adalah mohon perlindungan Allah. Korin akan berpisah dengan kembarnya hanya apabila manusia meninggal dunia. Roh manusia akan ditempatkan di alam barzah, sedangkan korin terus hidup karena lazimnya umur jin adalah panjang. Walau bagaimanapun, apabila tiba hari akhirat nanti, maka kedua-duanya akan dihadapkan ke hadapan Allah untuk diadili. Bisikan malaikat korin dan jin korin saat manusia terjaga. Korin manusia yang dari malaikat memotivasi dan mengarahkan kepada kebaikan, sedangkan korin jin memprovokasi dan menggiringnya kepada keburukan. Malaikat korin yang selalu menyertai manusia mengemban tugas khusus dari Allah. Begitu pula jin korin yang selalu berusaha menyertai manusia untuk mengajak kesesatan, sebagaimana ditegaskan Rasulullah dalam riwayat lain. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya setan membisik-bisikan kepada anak Adam, begitu pula malaikat.
Adapun bisikan setan adalah mengajak keburukan dan mendustakan kebenaran. Adapun bisikan malaikat adalah mengajak kebaikan dan membenarkan yang hak. Sahih li ghairihi, hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Albani. Korin malaikat dan korin jin senantiasa berkompetisi untuk mempengaruhi anak manusia. Keduanya satu dengan lainnya tidak mau ketinggalan atau kedahuluan. Keduanya akan hadir saat manusia hendak melakukan apa saja. Korin malaikat menginginkan manusia melakukan aktivitas kesehariannya dengan kebaikan, sedangkan korin setan menginginkan aktivitas kesehariannya dengan keburukan. Bisikan korin saat manusia akan tidur. Saat manusia akan beranjak tidur malam, maka akan ada dua jenis makhluk yang berkompetisi untuk membisik-bisikan hati manusia. Rasulullah bersabda, menjelaskan kompetisi itu dalam hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah. Apabila manusia berbaring di pembaringannya akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri dengan kebaikan, dengan berzikir dan doa sebelum tidur. Sedangkan setan membisikkan, akhiri dengan keburukan tanpa berzikir dan doa sebelum tidur. Apabila ia menyebut nama Allah sampai tertidur, maka malaikat mengusir setan, dan setan akan bermalam seraya menyesali kekalahannya. Sahih, hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, Tabrani, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Fenomena kompetisi itu akan terulang lagi saat manusia akan melakukan tidur malam. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu berdoa di saat hendak tidur, dan juga berdoa saat hendak bangun dari tidur. Dua jenis korin saat manusia keluar rumah. Jika Anda keluar dari rumah untuk keperluan yang baik, yaitu keperluan yang dicintai oleh Allah, seperti mau pergi ke masjid, mau cari rezeki yang halal, dan keperluan-keperluan yang baik lainnya, maka Anda akan dikawal oleh pasukan dari malaikat ketika Anda keluar rumah. Namun jika Anda keluar dari rumah untuk keperluan yang buruk, yaitu keperluan yang dimurkai Allah, seperti ingin membunuh orang, ingin mencuri, ingin berzina, dan keperluan yang buruk lainnya, maka Anda akan dikawal oleh pasukan dari setan. Hal ini sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi SAW bersabda, yang artinya tidaklah seseorang keluar dari rumahnya melainkan di sekitar pintunya ada dua bendera. Satu bendera dipegang oleh malaikat dan satu bendera lagi dipegang oleh setan. Dan jika orang tersebut keluar dari rumahnya untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka ia akan didampingi dikawal oleh malaikat dengan membawa benderanya. Dan malaikat tersebut akan senantiasa mengikutinya hingga orang tersebut pulang ke rumah. Dan jika orang tersebut keluar dari rumahnya untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka ia akan dikawal oleh setan dengan membawa benderanya. Dan setan tersebut akan senantiasa mengikutinya kemana saja hingga orang tersebut pulang ke rumahnya. Demikianlah dua makhluk Allah yang selalu berusaha mengajak manusia untuk melakukan hal yang baik ataupun hal yang tidak disukai oleh Allah. Sudah sepatutnya kita selalu berhati-hati dalam kehidupan kita, karena bisikan kejahatan itu berasal dari setan dan hawa nafsu yang membuat kita melakukan kejahatan. Mohonlah perlindungan Allah untuk selalu dijauhkan dari godaan setan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin.